Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maftuja selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Kirana Nuri Sabila, NIM 1860205222157 dari PGMI 3D. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul evaluasi kurikulum. Pengertian dari evaluasi kurikulum. Evaluasi sendiri ialah proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Sedangkan evaluasi kurikulum ialah penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliabel untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Kemudian tujuan evaluasi pembelajaran. Di sini ada 3 tujuan, yaitu yang pertama, mengumpulkan data yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kedua, memungkinkan para pendidik dalam menilai aktivitas atau pengalaman mengajar yang telah dilaksanakan. Ketiga, mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode mengajar yang telah dipergunakan. Kemudian, fungsi evaluasi. Fungsi yang pertama yaitu penilaian berfungsi selektif. Dengan cara mengadakan penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap peserta didiknya. Yang kedua, penilaian berfungsi diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat halnya, guru akan mengetahui kelemahan peserta didik. Di samping itu, diketahui pula sebab kelemahan itu. Jadi dengan mengadakan penilaian, sebenarnya guru mengadakan diagnosis kepada peserta didik tentang kebaikan dan kelemahannya. Dengan diketahuinya sebab-sebab kelemahan ini akan lebih mudah dicari untuk mengatasi. Ketiga yaitu penilaian berfungsi sebagai penempatan. Sistem baru yang kini banyak dipopulerkan di negara barat adalah sistem belajar sendiri. Belajar sendiri dapat dilakukan dengan cara mempelajari sebuah paket belajar, baik itu berbentuk modul maupun paket belajar yang lain. Sebagai alasan dari timbulnya sistem ini adalah adanya pengakuan yang besar terhadap kemampuan individual. Setiap peserta didik sejak lahirnya telah membawa bakat sendiri-sendiri sehingga pelajaran akan lebih efektif apabila disesuaikan dengan pembawaan yang ada. Dan yang terakhir yaitu penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Untuk mengetahui sejauh mana program berhasil ditetapkan, keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor guru, metode mengajar, kurikulum, sarana, dan sistem administrasi. Yang keempat yaitu jenis-jenis evaluasi kurikulum. Di sini ada 2 jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi mikro, berkaitan dengan evaluasi yang dilakukan dalam lingkup pembelajaran di kelas, yang pada umumnya dilakukan oleh guru, atau dapat dipahami bahwa evaluasi mikro berkaitan dengan evaluasi hasil belajar peserta didik. Tujuannya yaitu untuk memperoleh gambaran tentang efek atau pengaruh dari pengajaran yang telah diberikan terhadap penguasaan kemampuan yang ingin dicapai dalam suatu mata pelajaran. Yang kedua yaitu evaluasi makro. Evaluasi ini memiliki cakupan yang lebih besar dibandingkan dengan evaluasi mikro. Secara mendasar, evaluasi makro berkaitan dengan adanya program yang telah dilaksanakan.
Kemudian barulah kita melaksanakan evaluasi makro. Evaluasi kurikulum pada tingkat yang lebih makro bertujuan untuk menghasilkan masukan-masukan yang diperlukan bagi penyusunan dan perbaikan dalam tujuan dan program kurikulum serta bahan dan peralatan atau fasilitas pendidikan. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.